Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini terkait Dokter Tifa ya, menyerang Bu Iriana. Wah, gokil kali ya, nggak ada buat baiknya ya hidupnya. Kenapa nggak semua ijazah aja udah satu Indonesia ini? Pak Jokowi, kali ini Bu Iriana, dan kali ini ada juga aduan mereka di Komnas HAM ditolak. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Pegiat media sosial sekaligus Dr. Tifauzia Tiasuma terus menyerang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun kali ini bukan soal ijazah, melainkan gelar pendidikan yang dimiliki istri Jokowi, Iriana. Lewat cuitan di akun X pribadinya pada Sabtu 24 Mei, Dr. Tifa menyoroti gelar Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen pada nama Iriana. Gelar tersebut tertulis pada situs resmi Dewan Kerajinan Nasional. Pada struktur organisasi, Iriana menempati posisi sebagai pembina. Dr. Tifa pun membandingkan temuan itu dengan profil Iriana yang tertulis di Wikipedia. Disebutkan bahwa istri Jokowi tersebut sempat berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, namun tidak sampai selesai. Dr. Tifa pun bertanya kepada netizen soal gelar yang dimiliki Iriana, karena informasi di Wikipedia kurang update. Menurut pemberitaan Tribun Solo, Iriana memang tidak menamatkan studinya di UMS. Ia berhenti kuliah di semester 6 untuk menikah dengan Jokowi. Namun Iriana berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya di Sekolah Tinggi Ekonomi Surakarta. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Bagaimana pandangan Prof mengenai Roy Suryo yang mengadu Komnas HAM mengenai jasa Pak Jokowi? Ya, saya kira ini kan ranah pidana ya. Saya kira Pak Roy Suryo dan kawan-kawan harus ya siap menghadapi, karena ini kan sebenarnya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang telah menyebar fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, kemudian juga pencemaran nama baik ya terkait dengan ijazah Jokowi. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Komnas HAM, karena ini bukan kriminalisasi, karena ini adalah memang ranah pidana, di mana orang memfitnah, di mana orang mencemarkan nama baik. Nah kemudian Pak Jokowi telah ini orang yang menjadi sasaran, beliau membawa ke ranah hukum, itu sudah benar. Jadi kalau Pak Roy Suryo dan kawan merasa dia itu terdolimi, kriminalisasi, itu salah. Justru Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang membabi buta, ya menuduh ijazah Jokowi. Harusnya kalau menuduh ijazah Jokowi itu punya ijazah aslinya, membandingkan, oh ini palsu gitu. Kan sudah dijelaskan oleh yang luar ijazah, yaitu Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini Fakultas Kehutanan. Teman-temannya seangkatannya juga sudah menjelaskan. Ijazahnya, arsipnya, skripsinya, ya kan, foto-foto wisudanya kan ada. Harusnya kalau berpikir sehat, ya sudah, memang itu udah pembuktian. Tapi kan tetap terus menuduh Jokowi. Akhirnya Pak Jokowi yang namanya manusia biasa, nggak tahan harga dirinya diinjek-injek, ya dia melaporkan ke ranah hukum supaya clear. Nah apalagi sekarang ijazah Jokowi sudah dinyatakan asli berdasarkan hasil lab dari Mabes Polri. Nah siap-siap aja untuk dikenakan beberapa pasal, karena ini bisa perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, kemudian merusak harga diri, martabat, dan juga undang-undang ITE yang dilanggar karena dia menyebarluaskan yaitu dokumen palsu, ya kan. Harusnya kalau mau menuduh Pak Jokowi palsu, lihat dulu dia punya ijazah aslinya, oh ternyata beda. Nah itu baru palsu. Kalau ini dia hanya dapat dari media kemudian dituduhkan Pak Jokowi. Saya sendiri sudah melihat ijazah aslinya dan dibandingkan dengan teman-teman seangkatannya, lulusan yang sama kertasnya, tintanya dan sebagainya sama. Saya kira Roy Suryo dan kawan-kawan hadapi, itu buah karma dari kalian yang selalu ya menjelek-jeleki Pak Jokowi, membela Pak Jokowi, orang yang sudah baik ya, pernah menjadi presiden 10 tahun, tetapi tetap
kamu fitnah dan sebagainya. Sekarang hadapi, ya. Nanti kalau kena undang-undang ITE dan sebagainya 9 tahun ya, minimal 4 tahun ya. Rasakan, nikmati di rumah hotel Prudeo. Saya kira itu. Diturun ngomong sama Jokowi juga belum tentu. Malaikat sendiri turun, ayo tunjukkan ijazahnya, belum tentu. 3 orang pembenci Bapak Joko Widodo sedang menggibah. Mereka bertiga ini tidak percaya hasil dari Bareskrim. Mereka menuduh seolah-olah ya pihak kepolisian bekerja sama dengan Bapak Joko Widodo. Rijal, Padilla, Waudin, dan Saritem. Kata si Rijal, ya Pak Jokowi itu tidak mengingat adanya kematian. Gitulah pokoknya kata dia. Mereka sambil ketawa. Terus kata Rijal, artinya apa? Apapun dia mau lolos di dunia, ya maksudnya Pak Jokowi itu mau lolos di dunia ini, apapun ceritanya, di akhirat itu ada peradilan. Jal, di akhirat memang ada peradilan. Kalian juga akan mendapat peradilan di akhirat nanti atas perbuatan keji yang kalian lakukan kepada Joko Widodo. Jangan berbicara agama kalau kau sendiri tidak tahu agama sama sekali. Apakah pantas orang yang beragama memfitnah, merendahkan, menghina, mencaci maki pemimpinnya? Ajaran agama dari mana? Bukankah dalam agama Islam wajib bagi kita untuk taat kepada pemimpinnya? Tapi apa yang kalian lakukan ini? Seolah-olah kalian pikir kalian benar, kalian yang paling tahu agama. Padahal sesungguhnya ya kalian tidak tahu agama sama sekali. Kalau orang beragama dia tidak akan memfitnah, merendahkan orang lain, mencaci maki orang lain, apalagi pemimpinnya. Kata Saritem, gak akan percaya Pak Jokowi yang kayak gitu. Saritem, kau jangan dibalut ya pakaian agamis, tapi hati kau iblis. Kau jangan sok tahu agama, padahal kau tak ngerti agama sama sekali. Terus kata Rijal, kalau saya ya orang spiritual, orang agama, walaupun bagaimana kita harus mengingatkan. Rijal, kau itu ya kan bukan orang spiritual, bukan orang yang beragama. Orang beragama tidak akan memfitnah, merendahkan, mencaci maki pemimpinnya. Jadi jangan anggap kau itu orang spiritual, orang yang beragama. Ya, kelakuan kau ini tak menunjukkan kau punya agama sama sekali. Kata Saritem, belum tentu Jokowi seperti itu. Maksudnya belum tentu Pak Jokowi ya kan mengerti agama atau mau diingatkan. Aduh Saritem, ingatkan diri kau sendiri. Apakah pantas seorang muslimah bicara dengan 2 orang yang bukan muhrimnya? Dalam agama Islam itu haram hukumnya. Kalau kau tahu agama, kau tidak akan bersenda gurau ya menggibah orang lain dengan 2 orang laki-laki yang bukan muhrimnya. Kata Saritem, ya susahlah katanya mau diingatkan Pak Jokowi, ya kan? Saya kira kata dia ini yang paling dasar ya bicara si Saritem ini. Ini udah merendahkan agama Islam. Dibilang Saritem, saya kira kalau malaikat sendiri turun ngomong sama Jokowi juga belum tentu. Malaikat sendiri turun, ayo tunjukkan bahwa ijazah asli. Ya belum tentu katanya Jokowi mau. Saritem, jangan bawa-bawa malaikat dalam masalah ijazah Bapak Joko Widodo. Kau merendahkan agama Islam, membawa-bawa malaikat dalam hal seperti ini. Saritem ingat, ya jangan kau main-mainkan agama. Aku yakin kau akan dapat karma. Malaikat kau bawa-bawa, kau rendahkan dengan urusan ijazah. Apakah kau pantas disebut orang yang beragama? Apakah kalian pantas disebut orang yang beragama sedangkan malaikat kalian permainkan? Miris rasanya ya umat Islam, ya orang yang mengaku beragama Islam tapi merendahkan malaikat, membawa-bawa malaikat dalam masalah ijazah. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat